hari Minggu buat kita semua. Nah, sekolah Minggu semuanya pasti bersuka cita. Hari ini tema kita adalah Efata, artinya terbuka. Nah, ini ada sekolah Minggu ketika Yesus menuju satu daerah yang namanya Dekapolis. Nah, di situ ada orang yang membawa seorang yang tuli dan gagap. Nah, memang kalau orang yang tuli itu biasanya pasangannya di daerah mulut terganggu untuk berbicara. Nah, dia mengharapkan ada kesembuhan, dan Yesus meletakkan tangannya di telinga dan juga tangannya di lidah orang yang gagap tadi. Dan Yesus berkata, "Efata," dan terbukalah orang yang tuli tadi dan gagap itu bisa mendengar dengan baik dan bisa berkata-kata dengan baik. Nah, hebat Tuhan kita ya, berkuasa. Berkuasa dia dari dulu sampai selamanya. Nah, percayalah anak-anak sekolah Minggu, kalau apa yang kita serukan, kita minta kepadanya di dalam kebenaran dan iman, percaya kepada Yesus, dia akan mengabulkan. Nah, selalulah bersandar kepada Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah sekolah Minggu kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi sekolah Minggu semua. Sehat, kuat. Yes, yes, yes. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diberkati. Sekarang kita mau berdoa saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sungguh baik terhadap kami, sehingga Tuhan sudah memberkati kami, hingga kami pada saat ini sudah di rumah mulai Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, sehingga Tuhanlah yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhanlah yang bercampur tangan dalam kebaikan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sekarang kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa memberkati saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Amin. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekarang kita bernyanyi untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku,
Shalom bagi kita semua, adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Kenapa? Yang tuli bisa mendengar, yang bisu berkata-kata. Adik-adik, kalau suasananya hening, lalu tidak ada kita mendengar keramaian, keributan, hanya yang kita bisa dengar adalah angin bertiup, lalu kemudian kicauan burung, wah pasti enak. Kita akan merasa teduh, tenang, nyaman. Atau mungkin kita pernah menyendiri di tempat yang indah. Apakah itu tempat rekreasi di daerah pegunungan, di daerah yang tamannya indah. Lalu di situ kita merasakan tidak ada keributan, tidak ada kebisingan suara mobil atau suara apapun. Kita hanya bisa mendengar hembusan angin, lalu kicauan burung. Wah, perasaan kita pasti akan tenang, enak. Tetapi bagaimana bila kalau seandainya kita tidak bisa mendengarkan apapun? Suara burung kita tidak bisa dengar, suara angin kita tidak bisa dengar. Ada orang di sekitar kita, banyak orang, tetapi kita tidak bisa mendengar mereka sedang bicara apa atau mengatakan apa. Ada suara desingan sepeda motor atau mobil sekalipun contohnya, kita tidak bisa mendengar apa-apa. Bayangkan adik-adik, apakah kita akan merasa nyaman, enak dengan situasi itu? Pasti tidak. Kenapa? Karena kita merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa begitu? Karena kita sudah pernah mendengar bunyi-bunyian, suara-suara di sekitar kita. Tetapi adik-adik yang terkasih, kita akan merasa ada sesuatu yang kurang, sama seperti banyak orang di sekitar kita lalu lalang ke sana kemari, atau orang berkata-kata kepada kita, kita hanya bisa melihatnya, mulutnya cuman kumat kamit. Seperti kita menonton sebuah berita tapi kita tidak bisa mendengar suaranya. Nah, adik-adik yang terkasih, situasi yang seperti itu pasti tidaklah enak. Kita tidak bisa mendengarkan perintah, kita tidak bisa mendengarkan permohonan orang meminta sesuatu kepada kita, atau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang, atau kita tidak bisa mengerti pesan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena tuli. Jadi orang tuli itu, adik-adik yang terkasih, pasti hidupnya merasa tidak enak. Kenapa? Tidak nyaman. Kenapa? Karena dia sulit sekali mengerti bahasa kita. Pasti mereka sulit mengerti pesan yang kita sampaikan kecuali dengan bahasa tubuh. Itu pun
dengan cara yang pasti kita harus belajar juga menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi adik-adik yang terkasih, ketika itu Yesus meneruskan perjalanannya untuk memberitakan kabar baik tentang Injil. Tetapi di daerah Danau Galilea ada seorang yang tuli dan gagap. Orang tuli tidak bisa mendengar sehingga dia tidak bisa kembali mengungkapkan kata apa yang harus dia katakan. Orang membawa kepada Yesus karena mereka percaya Yesus punya kuasa untuk memulihkannya. Oleh karena kepercayaan itulah, oleh karena keyakinan itu mereka membawa Yesus untuk bisa menyembuhkannya. Lalu kemudian Yesus menyuruh orang untuk menjauh. Lalu hanya dia dan orang yang tuli itu di situ. Dia menyendiri bersama dengan orang yang tuli itu. Lalu Yesus meletakkan tangannya begini di telinga orang itu. Lalu Yesus berkata, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu juga orang itu bisa mendengar. Lalu dia juga bisa berkata-kata. Jadi adik-adik yang terkasih, hanya dengan berkata Ephata, maka orang itu pun bisa mendengar. Lalu dia bisa berkata-kata. Yesus katakan supaya jangan menceritakan ini kepada orang lain. Tetapi bagaimana tidak adik-adik? Karena senangnya dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, sekaranglah waktunya untuk dia bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan? Dia memberitakan bahwa Yesus telah menyembuhkannya, memulihkannya. Berita baik tentang Yesus itu pun tersiar kemana-mana. Dan banyak orang mendengar nama tentang Yesus. Adik-adik yang terkasih, melihat dan menyaksikan ada orang tuli jadi bisa mendengar, yang tadinya bisu bisa berkata-kata, maka banyak orang memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Apa yang tidak baik sekarang menjadi baik oleh karena kuasa Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu kita bisa belajar bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan sama seperti mereka yang datang kepada Tuhan Yesus ketika itu memohon supaya orang ini dipulihkan. Begitulah kiranya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-21 di sana mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang yang mau berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yesus punya kuasa. Minggu lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus punya kuasa atas maut. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan kematian. Jika Yesus pun punya kuasa untuk itu, Yesus pun punya kuasa untuk memulihkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Orang yang tuli bisa menjadi mendengar, orang yang bisu bisa berkata-kata. Orang yang punya beban berat, Tuhan akan menolong untuk bisa melepaskan dari beban itu. Oleh karena itu, mari adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berserulah kepada nama Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan. Adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa jadi tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan orang, memulihkan keadaan orang. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus punya kuasa. Yang kedua adik-adik yang terkasih, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka mari kita belajar. Sekiranya di sekitarmu atau ada temanmu, apakah itu di sini, apakah itu di sekolah, atau di mana engkau tinggal sekarang, ketika engkau menemukan ada orang yang tuli, atau ada orang yang tidak bisa berkata-kata atau bisu, adik-adik saya mau katakan kepada kita, jangan pernah anak sekolah minggu membuli atau menjauhi mereka atau mempermainkan mereka. Kenapa? Karena hidup mereka pun sudah berat. Beban hidup yang mereka tanggung sudah sangat susah. Seperti yang saya katakan tadi di depan. Ya kan? Kehidupannya tidak enak, tidak nyaman. Tetapi oleh karena keadaan yang seperti itu, adik-adik yang terkasih, kita jangan menambahi beban hidupnya. Kasihi mereka, sayangi mereka, dukung mereka, dan berdoalah untuk mereka. Berserulah kepada Tuhan untuk bisa memulihkan keadaannya
sama seperti orang-orang sekitar Danau Galilea waktu itu yang menyaksikan bagaimana hidupnya orang tuli ini. Mereka rame-rame mendukungnya, mereka membawanya kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang memulihkannya. Dan itu terjadi. Oleh karena itu, begitulah hendaknya kita. Mari kita dukung orang yang mengalami keterbatasan seperti yang dialami oleh orang dari Danau Galilea itu, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang enak, yang nyaman, meskipun dia mengalami kekurangan dalam dirinya. Tidak sepertimu. Dengan begitu adik-adik yang terkasih, engkau sudah menjadi berkat bagi dirinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami mengabaikan. Ada banyak orang di sekitar kami yang mengalami kekurangan. Justru malah kadang kami menjadi orang yang membuli mereka, mengasingkan mereka, bahkan kadang mengucilkan mereka karena mereka tidak sama seperti kami. Kami mohon kepada Tuhan, ampuni kami. Kami bersudah memohon kepadamu ya Tuhan. Sekiranya ada teman kami, saudara kami yang mengalami seperti itu, kami berdoa dan berseru kepadamu karena kami percaya Engkaulah punya kuasa. Engkau mampu menyelamatkan dan memulihkan sehingga keadaan hidupnya menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri, kita berdoa doa Tuhan kami. Mari kita ucapkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkatimu mulai dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Bye.